Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Alhamdulillah tahdas bi nikmah. Salah satu nikmah yang diberikan oleh Allah adalah kita bisa istiqomah dalam ibadah. Jarang sekali orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah yang istiqomah. Itu anugerah yang terhebat, bahkan dikatakan Abdulul Karamah. Jadi istiqomah itu Abdulul Karamah. Istiqomah itu paling Abdul karamah yang diberikan kepada seseorang. Kita ingat kalau karamah itu kebayangnya karamah yang bisa ngapung, bisa terbang, nggak bisa dibacok gitu. Itu mah kecil di hadapan Allah. Namanya itu disebut karamah jalli. Kalau yang seperti istiqomah itu karamah yang paling besar itu disebut karamah khafi. Ya, mujizat yang kita terkenal itu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Nabi Musa lah taruh, bisa membelah lautan, jadikan tongkat jadi ular. Itu kebayang, wah keren. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan gitu. Tapi kalau Al-Quran disebut mujizat terbesar dan terketingali mujizat. Kalau Quran kan nggak terkebayang ya kemujizatannya gitu. Nabi kita itu tidak terlalu memperlihatkan mujizat yang dohir. Padahal kalau diperhatikan ribuan tuh mujizat Nabi. Tapi Nabi tidak memperbesar mujizat yang seperti itu. Nabi sering bicara dengan hewan. Tapi nggak disebut mujizat Nabi bisa bicara dengan hewan. Tapi yang terkenal hanya Nabi Sulaiman. Nabi Musa salah satu mujizatnya kalamullah, bisa bicara terus dengan Allah. Nabi kita terus bicara dengan Allah, nggak disebut kalamullah juga gitu. Nah, sebetulnya mujizat yang dari dulu semuanya ada di Nabi kita, tapi Nabi kita tidak terkenal. Kenapa? Karena mujizat yang paling hebat kepada Nabi kita adalah menjadi uswah, akhlaknya. Makanya kan keagungan nabinya ini yang menjadi mujizat terbesar kepada nabi kita gitu. Akhlak dijaga oleh Allah, itu mujizat dari Allah yang terbesar gitu. Ya, maka alhamdulillah ketika kita bisa istiqomah walaupun ujiannya berat. Al ujrah bi qadril masaqah. Pahala itu tergantung masyarakat kita. Satu ujiannya hujan. Dua ujiannya ada Persib, wah ini berat gitu. Nah berat ujiannya, tapi kita semangat terus, istiqomah terus, kenlah ya YouTube ya, kenlah ke setengah main kan ngalin. Nah ujian terbesar, waduh masya Allah ya karimnya. Padahal kalau dipikir dengan logika, ketika menang atau kalah kita dapat apa? Tetapi kan itu nafsu kan, kesenangan nafsu itu. Ya nggak apa-apa, silakan aja, nggak apa-apa. Itu mah memang setiap orang kan menuju kepada sesuatu itu menuju kesenangan gitu ya. Nah, hanya kita hebatnya kesenangan duniawi, kesenangan dohir di-cut dulu. Ini kesenangan akhirat nanti gitu ya. Makanya kata Nabi juga, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Kalian kata Nabi, kalian rindu enggak masuk surga? Waduh gitu. Siapa yang merindukan masuk surga gitu? Kata Rasul, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Apakah kalian rindu terhadap surga? Rindu enggak? Qalu,
Maka menjawablah para sahabat, "Na'am, tentu ya Allah, ya Rasul," gitu kan. Ya kita juga sama kan. Ketika ditanya, "Kamu ingin masuk surga enggak?" "Tentu, tapi perilakunya pinarakaeun," gitu. Ingin ke surga ucapannya tapi perilaku pinarakaeun gitu. "Ya tentu ya Rasul," gitu. "Oke, kalau kamu merindukan cirinya ada. Apa yang ciri orang yang merindukan surga?" Qala, maka Nabi mengatakan, satu, aqsiru minal amal. Satu, qasrul amal. Qasrul amal itu kebalikan dari tulul amal. Tulul amal apa? Banyak angan-angan. Nah, sekarang jangan terlalu banyak angan-angan. Jangan terlalu banyak hayalan gitu terhadap dunia, biasanya hayalannya gitu. Jadi jangan terlalu banyak hayalan. Nah, itulah ciri orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang dirindukan dan merindukan surga. Orang yang merindukan dan dirindukan surga adalah qasrul amal. Kalau tulul amal itu banyak angan-angan teh. Pokoknya kalau saya menang judi, saya keliling Eropa. Waduh, banyak angan-angan jauh. Ya, itu tamani namanya. Tamani itu berharap segala sesuatu yang jauh pihasilin anak gitu, kecil kemungkinan gitu hasilnya, itu banyak angan-angan gitu. Pokoknya saya mau ini, tapi gerak ente gitu, tidak gerak gitu. Nah, itu namanya tulul amal. Nah, kata Nabi, orang yang cinta terhadap surga, yang merindukan surga itu justru yang pertama, aqsiru minal amwal. Minal amal. Amal di sini ku hamzah ya, bukan dengan ain. Kalau amal dengan ain itu ya beramal. Kalau ini amal dengan hamzah, amal. Ya. Tulul amal, qasrul amal gitunya. Amal dengan hamzah, amal. Ya, bukan amal. Kalau amal kita gitu, amal. Ya, jadi yang pertama aqsirul amal. Memendekkan amal. Yang kedua apa? Wa asbitu ajalakum. Tetapkan baina absarakum, tetapkan kematian itu ada di ujung matamu. Nah, tuh. Oh, ingat matilah gitu, di depan mata itu. Jadi ingat kita itu mati itu besok. Bisa. Kita nggak tahu besok. Bisa gitu. Ya kita kemarin tuh ada si Pak ini, sekarang udah nggak ada ya. Ya memang kematian gitu. Cabut satu. Jadi kalau orang yang merindukan surga, yang dirindukan oleh surga juga, itu orang yang selalu mengingat mati. Kalau orang yang selalu mengingat mati berarti, taruh lagi nih, kalau kita misalkan diponis oleh dokter, kata dokter bukan kata Allah, bukan kata malaikat Ijrail, enggak, kata dokter, misalkan kita itu umurnya tinggal 3 bulan lagi, udah pendek tuh, udah di depan mata tuh, apanya matinya, kira-kira kita akan apa? Apakah masih mau rekreasi? Mumpung aya di dunia gitu kan? Enggak, saya rasa enggak. Apakah ingin makan enak di restoran? Mumpung masih hidup 3 bulan lagi ya? Enggak. Apakah ingin kerja terus banting tulang? Enggak. Apa yang dilakukan? Pasti taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang dimaksud si kematian itu ada di pelupuk mata itu, yang dimaksud sok perbanyak ibadah. Rasakan, makanya kata Rasul apa? Kalau kita sedang bekerja, seolah-olah hidup akan selamanya. Tapi kalau misalkan sedang ibadah, rasakan besok akan mati. Bakal sungguh-sungguh ibadahnya. Kalau merasa besok akan mati. Oh benar, belum tentu saya bisa sholat isya lagi nanti besok gitu. Pasti benar-benar sholat isyanya. Belum tentu saya minggu depan malam Jumat
saya bisa ngaji lagi. Makanya sekarang fokuskan, jangan pikirannya ke Persib, jangan. Wujud kal Adam gitu, ai badana di dieu, ai pikiranna geus di ditu, gawat. Jangan. Nah, fokus. Kenapa? Karena ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wala azanikum walakin yanduru ila qulubikum, kata Rasul gitu. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak lihat gambaran kita sedang apa, tapi yang dilihat hati kita. Kalau hati kita sedang cenderung, aduh ya Allah menang cannya, ono kene. Nah berarti kita dianggapnya oleh Allah sedang nonton saja, bukan sedang ngaji, walaupun fisiknya di sini. Dan yang dilihat oleh Allah hati, gitu. Walakin qulubikum, hati kalian yang dilihat oleh Allah. Wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi amalnya itu dilihat oleh Allah itu. Mengatakan sekarang fokus saja dulu. Fokus. Kalau mau itu sekalian aja nonton, fokus saja ngaji dulu gitu ya. Nonton ngaliukan wae jam cicing heulana. Tuh. Dua ya yang dirindukan tuh. Jadi kata Rasul, wasbitu ajalakum baina absarakum wastahyu minallahi haqqal haya. Dan yang ketiga, malu kepada Allah. Malu dengan haqqal haya, dengan benar-benar malu. Gitu. Malu kenapa? Kita diberi nikmat oleh Allah, berbagai nikmat, tapi tidak syukur. Kita diberi berbagai kebaikan oleh Allah, tapi kita tidak nurut kepada Allah, melalaikan Allah. Kita tidak pernah dilalaikan kebutuhan kita oleh Allah, tapi kita selalu melalaikan Allah. Apakah enggak malu? Malu. Gitu. Kata para sahabat, qalu, maka berkatalah sahabat, ya Rasulullah, kulluna nastahyi minallah. Ya Rasul, gak mungkin kami tidak malu ya Rasul. Kami semua sahabat-sahabatmu itu malu kepada Allah. Benar, kami itu sangat, Allah memberikan berbagai kebaikan, tapi kami selalu maksiat, selalu berdosa kepada Allah. Kami malu ya Rasul. Gak ada yang gak malu. Kata Nabi apa? Kata Nabi, kullama nastahi minallah qala laisa kadzalik al haya, lain kitu malu mah ceuk Rasul teh. Yang disebut malu teh bukan gitu, bukan ngomong hungku. Bukan bicara aja yang orang yang disebut malu tuh. Terus gimana ya Rasul gitu. Qala laisa kadzalik al haya minallah. Gimana tuh walakin al haya minallah antansawul maqabir. Yang pertama, orang yang malu itu, ciri orang yang malu itu yang pertama kata Rasul, la tansawul maqabir, tidak pernah melupakan kubur. Berarti mempersiapkan apa yang akan memberi manfaat di kubur. Ingat mati teh tadi. Wal bila, dan apa akibat di dalam kubur. Siksa-siksa kubur dan seterusnya yang diingat itu. Kalau orang yang tidak mengingat kubur, maka dia tidak disebut orang yang malu kepada Allah. Ya, makanya wajar ketika ulama-ulama Indonesia di Indonesia biasanya untuk mengamalkan hadis ini biasanya sering dibawa ke kuburan. Dengan apa? Dengan ziarah-ziarah kuburan supaya mengingat kubur. Oh, bahkan kita itu bakal kini gitu. Gitu. Itu manfaatnya, itu salah satu hikmah. Jadi, Rasul juga tidak ada. Ya ada Rasul, terus mengingat mati, mengingat kubur setiap saat. Kita harus diingatkan. Maka diingatkanlah oleh ustadz-ustadz di Indonesia, dibawalah mustafi-mustafinya untuk ziarah ke kubur. Supaya apa? Supaya mengingat kubur. Maka ulama-ulama dulu itu diri sendiri biasanya. Malam Jumat, ulama dulu itu sengaja malam Jumat itu datang di kuburan, berzikir di kuburan, mengingat mati itu langsung ke kuburan. Kuburannya yang enggak banyak orang datang, yang sepi. Kenapa? Dia merasakan di kubur gimana gitu, yang mencekam gitu kuburannya. Kenapa? Dia bilang gini, para ulama gini, ketika ada takut apapun kalau di dunia, walaupun seseram apapun kuburan tersebut nanti bisa lari, tapi kalau dikubur
lari kemana, katanya gitu. Itu yang hikmahnya. Makanya kita juga gitu, kita kali-kali di kuburan sendiri tong baru udah batu tuh kaci dari kubur sendiri. Dikir aja kita, mengingat mati aja gitu. Jam 12 malam gitu. Kan mau keren gitu. Itu kan mengingat matinya jelas gitu. Sekarang kan ada dengan metode sekarang itu ada menggali kuburan sengaja, terus diboehan di kain kapanan, terus dimasukkan ke kuburan, kemudian ditahlilan dan seterusnya gitu ya. Oh, sekali mah mungkin iya merasa, aduh, nggak kedua kali kali mah biasa deh, udah biasa dah ini mah hanya bermain peran gitu. Ya itu juga metode, silahkan supaya mengingat mati. Kamu apalagi kalau misalkan beneran di tutupan heula eungapna kumaha gitu. Cobaan gitu, sendiri ngegali sendiri kubur sorangan gitu. Asap sorangan. Nah, dan akibatnya ya, yang kedua ciri orang yang malu itu kepada Allah itu wa alla tansawul jauf, tidak melupakan perut. Tidak melupakan perut, wa mawa'a, dan karena tidak melupakan perut maka dia pasti menjaga apa yang dimakan. Apakah yang dimakan ini benar-benar halal? Apakah kita makan itu ridho Allah atau tidak? Nah, itulah orang yang malu. Jadi orang yang malu kepada Allah itu selalu menjaga makanan, selalu menjaga harta yang kita dapat, mencari harta, memberikan kepada keluarga, dia hati-hati sekali, dijaga gitu. Dia memperhatikan perut, tetapi memperhatikan perut di sini bukan, wah kamu tidak memperhatikan perutmu, yang kita bicara gitu itu kurang makan. Seharusnya kamu makan dong, lapar mah gitu. Yang dimaksud di sini oleh ulama menjaga perut itu adalah yang dimasukkan kepada perut itu jangan yang sampai yang haram. Jangankan haram, yang makruh saja seharusnya tinggalkan. Jangankan yang makruh, subhat saja bagusnya tinggalkan. Jangankan yang subhat, yang halal saja kurangi, kan gitu. Itu orang juhud namanya. Yang halal saja dikurangi. Yang terlalu banyak makan kayak gitu. Makanya kita belum pernah kita dengar bahwa Nabi nambah kalau makan. Belum pernah sok dengar Nabi nambah makan. Justru Nabi itu kan ketika udah anget perut udah berhenti. Tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang Nabi. Berhenti sebelum kenyang kan gitu kan Nabi. Kalau kita mah justru nggak kenyang oke ari keur enak mah aduh mumpung enak gitu. Nah, wa ma wa'a. Kemudian apalagi orang yang malu kepada Allah, wa alla tansawur ra'sa wa ma hawa. Dia selalu menjaga kepala dan hal-hal yang ada di kepala. Jadi menjaga kepala dan sesuatu yang ada di kepala. Apa itu? Di kepala naon? Pikiran lah, apalagi mata lah, nah telinga lah, semua yang ada ini kan kepala ini. Itu. Semua yang ada di kepala itu pikirannya harus jernih, husnudzon kepada Allah. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga, semuanya dijaga. Nah, itulah orang yang malu kepada Allah. Jadi ternyata orang yang malu kepada Allah itu menjaga diri, ya, menjaga diri. Jangan sampai menyakiti orang lain, menyakiti diri gitu. Sekelilingnya dan sekeliling kepala gitu. Itu orang yang malu kata Rasul, sanes nyebutkan, udah abdi ge malu, lain gitu, sok prakna gitu. Wa manistaha karamatal akhirah. Wa manistaha karamatal akhirah, dan naon teh kasengserem bahasa Sunda mah. Naon kasengserem teh? Kapincut. Kasengserem, sangat merindukan, sangat senang, lebih
ke karomah akhirat, lebih kemuliaan akhirat daripada mulia dunia. Dia lebih memilih kemuliaan akhirat daripada kemuliaan dunia gitu. Artinya ketika misalkan kemuliaan akhirat akan terganggu dengan adanya kemuliaan dunia, maka kemuliaan akhirat yang akan lebih diambil. Contoh, contoh kita lebih mengutamakan akhirat. Walaupun kita sangat senang terhadap Persib. Tapi kita ya senang, nggak apa-apa. Tapi kita lebih mengutamakan akhirat. Baiklah kewe. Mun aya keneh setengah na biasa setengah salapan geungsan. Setengah na ya. Nah, itu mengutamakan akhirat. Jadi ketika ada hal dunia, ada akhirat, maka akhirat diutamakan. Itulah orang-orang yang malu terhadap Allah. Jadi ternyata ada indikator-indikator ya, enggak oh saya juga ada tukang ibadah, apa indikatornya gitu. Ya, karena tugas kita itu sebetulnya cuma dua ya. Tugas kita itu dua, satu menjadi khalifatullah. Ya, namanya khalifah itu pengganti. Pengganti apa? Pengganti Allah. Jadi kita melaksanakan hukum-hukum Allah, kita melaksanakan seperti apa yang tugasnya Allah. Allah bertugas memberikan kesejahteraan, memberikan rezeki, menyayangi makhluknya. Maka kita jadi wakilnya Allah. Maka kita juga harus menyayangi makhluk-makhluk Allah. Maka kita harus mengurus alam ini. Maka kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tidak boleh merusak di muka bumi setelah diislahkan oleh Allah. Itu kan tugas khalifah. Yang kedua tugasnya ibadullah, menjadi hamba Allah. Nah, dalam menghamba, kalau menjadi khalifah itu sukseslah insya Allah. Dulu ketika kita diciptakan, manusia awal diciptakan sama, tidak punya apa-apa. Malaikat tidak punya apa-apa, jin iblis juga tidak punya apa-apa, manusia tidak punya apa-apa. Tapi dengan hebatnya manusia sebagai khalifah, manusia itu sekarang bisa punya kulkas. Dari dulu malaikat sampai sekarang nggak punya kulkas, jin juga nggak punya gitu. Tapi manusia dengan jadi khalifahnya, berkembang bisa gitu. Dulu nggak ada listrik, jin nggak punya kan listrik, malaikat nggak punya tuh. Manusia jadi khalifah itu mengembangkan, mengurus dunia itu sukses. Jadi khalifah sukses. Hanya menjadi ibadullah, menjadi hamba Allah. Nah ini yang kita pertanyakan. Kita saja kan, contoh gini, kita misalkan sebagai bawahan, kemudian dipanggil oleh atasan. Taruhlah tentara makan gitu kesatuan. Wah, misalkan kita sebagai prajurit, kata komandan, sekarang jam 8:30 harus ke kantor. Baru makan, baru satu suap, langsung tinggalkan. Kenapa? Takut nggak keburu, kan gitu. Kenapa? Karena menghamba. Kita juga ke Allah khususnya gitu. Pas makan, ngong adan, wah, Allah memanggil, gitu tinggalkan. Itu menghamba. Pas di menghamba juga kan, coba di atas, ke atasan kita, gitu, ajrih. Kita juga menghambanya harusnya gitu. Nah. Kan tugas kita salah satunya apa? Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, bahasanya coba, bahasanya yang benar gini. Yang mana bahasa yang benar coba? Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Satu. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia adalah untuk ibadah. Belajar bahasa Indonesia. Yang benar yang mana? Ke satu, ulang deh. Kepinggan cek coba dilihat bahasa Indonesianya kudu ya harus ditatar deh bahasa Indonesia. Nah, kepinggan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Satu. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia untuk ibadah. Yang benar yang mana? Yang pertama. Kenapa? Ya.
tujuan Allah menciptakan manusia apa? Untuk ibadah. Sekarang banyak nggak yang ibadah? Ada nggak yang ibadah? Banyak kan yang nggak ibadah. Berarti tujuan Allah tidak tercapai dong. Berarti Allah lemah dong. Dalam tauhid nih, ini dalam versi tauhid ya. Ini bahasa tauhid nih. Berarti kalau kita menyebutkan tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah, sekarang banyak yang tidak beribadah, berarti tujuan Allah tidak tercapai. Kalau tidak tercapai berarti Allah gagal. Berarti Allah lemah dong. Wah, gawat tuh. Kalau yang kedua, tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Manusianya yang aktif. Jadi manusianya kalau dia misalkan tidak beribadah, berarti tidak sukses. Tah manusia itu jadi hambanya Allah. Yang nomor 2 lah. Enggak sih terangkan. Pilih nomor 2 lah. Itu dalam tauhid, makanya dalam tauhid itu bahasanya hati-hati gitu. Karena bahasa tauhid itu bahasa filsafat. Kan contoh gini. Maaf sekali. Kenapa kamu miskin? Takdir dari Allah, qadarullah. Itu kayak bagus tuh bahasa. Tapi sebetulnya nyalahkan Allah teteh. Pada dunia itu kita disuruh silakan kerja gitu. Allah akan mengikuti kalian gitu. Itu kayak bagus gitu, kayak bagus. Saya pernah bukan kecewa ya, agak marah gitu ya. Ada seorang artis dulu ya, saya lupa namanya, nggak diingat-ingat waktu itu. Maaf, perempuan hamil, belum punya suami. Ditanyakan oleh media, kenapa kamu punya? Qadarullah. Qadarullah jadi apa? Qadarullah jadi takdir dari Allah. Kan nyalahkan Allah itu. Padahal itu kelakuan dia gitu. Nah, itu tidak etika dalam tauhid itu. Itu ya, hati-hati bahasa itu. Aku mah yang di atas aja. Kalau kita menyebutkan bagaimana yang di atas, berarti kita menyebutkan bahwa Allah itu ada tempat, memiliki tempat. Tapi kalau gini, bagaimana zat yang maha tinggi saja, boleh itu mah. Sifat namanya. Bukan tempat menunjukkannya. Itu. Tauhid. Ahli kan tauhid malah. Asa tuluikeun. Nah, badang uzanatud dunya, cirinya apa? Cirinya orang yang selanjutnya, cirinya orang yang malu kepada dunia malu kepada Allah itu badang uzanatad dunya, dia menghilangkan mencari keindahan dunia. Tidur ingin yang nyenyak wae gitu. Makan ingin yang enak wae. Enggak terlalu itu. Jadi makan hanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah. Tidur memenuhi kebutuhan nanti supaya segar ibadah malam gitu. Bukan untuk nafsu. Itulah orang yang ciri malu kepada Allah. Istahyanal abda minallahi wa hunalika asaba walayah. Nah, itulah orang yang malu terhadap Allah, kata Nabi. Ya, panjang hadisnya. Malu terhadap Allah gitu. Nah, kembali lagi, orang yang dirindukan oleh surga dan merindukan surga itu, selain itu apalagi? Yaitu orang yang rahmun hadirun, yaitu ruhama. Ruhama itu apa? Cinta. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap makhluk Allah. Maka kata Allah, kata Rasul, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan selalu mencintai orang-orang yang paling ruhama, paling rahim, paling apa rahim teh? Rahim teh apa? Penyayang. Ya. Jadi Allah akan menyayangi seseorang yang suka menyayangi orang lain. Nah, itulah yang dirindukan oleh surga, yaitu orang penyayang. Maka jangan heran kalau Nabi misalkan orang Yahudi, orang yang Yahudi kakek-kakek yang buta, kemudian dia ditinggalkan oleh keluarganya karena dia buta, sudah kakek-kakek buta, lagi miskin, lagi Nabi terus dikasih makan, disuapin tiap pagi dan sore itu.
sayangnya Nabi kepada makhluk. Maka wajar ketika Nabi disebut rahmatal lil alamin. Tuh, sayangnya itu bukan kepada orang muslim saja, kepada seluruh alam. Nabi itu. Tak kita juga gitu. Kan kita sering dengar hadisnya ya, yang masuk surga itu karena menyayangi lalat, karena menyayangi kucing dan yang lainnya lah gitu. Ada yang burung dan seterusnya. Menyayangi hewan itu. Ada yang anjing kan menyayangi, memberi minum, bukan menyayangi, memberi minum yang sudah mau mati gitu. Tapi kadang-kadang ya Allah karimnya ketika ada misalkan kucing yang sudah mau mati gitu, kita bingung ya. Ada yang suka misalkan seharusnya kan kalau sayang gitu. Ya, tapi kita insyaallah karim kadang-kadang ya. Janganlah ke hewan, ke manusia saja kita kan rada papahare gitu ya. Nah, itu jadi harus ruhamanya, sayang. Nah sayangnya itu harus simpati sampai empati ya. Nah, kemarin kita bahas apa simpati dengan empati sama gak sih? Simpati, empati. Beda ya? Kalau simpati apa simpati? Oh simpati, satu hal. Beda jeung mentari. Aya heureuy. Pamuhajirin geus mulai heureuy. Ya. Empati dengan simpati bedanya apa? Kalau simpati gini, ya Allah, ini kasihan ya orang Palestina. Ini udah guncutan senjata dibom lagi. Itu mah bohong aja kan supaya keluar. Kan tadi yang sembunyi keluar bebas dibolehkan lagi sekolah, pas keluar habak gitu. Bahkan anak-anak bomnya itu di mainan anak-anak ya gitu. Masyaallah ya karimnya. Kita ya Allah ini kasihan gitu. Nah itu simpati namanya. Kalau empati naon buktina gidig siga Hamidah apa yang artis teh Wanda Hamidah kosona langsung gitu, itu mah empati ngaranna gitu. Lain simpati hungkul mere naon lah gitu, ada bentuk fisiknya gitu, itu empati. Jangan aduh kasihan itu ini nggak bisa makan tapi teu mere karek simpati itu. Kalau empati mah bere ngasih taruhama mah sampai empati gitu maksudnya. Itu ruhama mah sampai real ngasihnya gitu kayak Nabi gitu. Kalau simpati mah banyak orang yang simpati mah kasihan ya gitu. Tapi real ngasih mah susah. Nah itu ruhama mah sampai real ngasih gitu. Ruhama gitu. Nah yang dirindukan oleh surga itu yang ruhama gitu ya. Kemudian ilmu nafi'un. Nah ini orang yang dirindukan oleh surga itu, yang merindukan surga dan dirindukan oleh surga itu ilmu nafi'un, memiliki ilmu yang nafi, yang manfaat. Jadi ilmu itu ada gitu ilmu yang enggak nafi, ada ilmu yang melaknat. Yang bagaimana? Nanti kita lihat ada di sini nanti hadisnya. Ya, gitu. Jadi ilmu yang manfaat. Ada yang enggak manfaat? Ada. Salah satunya apa? Kata Rasul gini, afatud darbi as-solfa. Bahayanya orang yang cerdas adalah as-solfa. As-solfa itu membual. Orang yang cerdas membual, itu bahaya. Nu anu cerdas dia ngabual teh wah. Sok orang yang cerdas, yang pinter ngabual. Orang yang dipercaya, gus pinter, ngabual, ngabohong gitu. Wah itu bahaya tuh. Kenapa? Karena dipercaya oleh orang lain. Kita orang yang kaya ngabual gitu. Ngomong hungkul gitu. Nah itu bahayanya kata Rasul. Ya. Jadi afatu darbi asolbu. Yang kedua wa afatu syaja'ah al-bagyu. Ada juga orang yang celaka karena dengan kegagahannya. Orang yang gagah akan celaka dengan apa? Dengan al-bagyu. Apa al-bagyu itu berlebihan? Dia gagah tapi berlebihan. Maksudnya berlebihan apa? Oh, saya mah gagah jebret-jebret gitu. Maaflah, misalkan ini mah hanya contoh. Mungkin satu artis ini, wah dia aku kebal
kebal hukum, gagah gitu, jebret. Nah, atau yang baru-baru ini tentara misalkan atasannya ke bawahan, saya mah atasan ini, kemudian habek we bawahan ieu itu saya mah kebal ieu. Nah, itu keberanian yang bagyu, yang berlebihan itu celaka ya. Wa apa tuh samahah al-mannu. Nah, orang yang dermawan itu bisa celaka juga. Celakanya dengan apa? Al-mannu. Al-mannu kalau dalam Al-Qur'an manna. Manna itu apa? Ngomong-ngomongin naon? Menyebut-nyebutkan kebaikan, pamer atau pamer. Al-manna itu pamer. Jadi dia baik, dia dermawan, tapi pamer. Di sini ada ini aja. Masjid ini nggak akan beres kalau nggak ada saya. Wih, keren. Lamun teu aya mah moal. Akang ya mah kayaknya akang ya sedih. Waduh. Gitu. Nah, jadi iya ternyata benar ya dia paling banyak gitu. Tapi kalau pamer itu bahaya, hilang tahnya dengan pamernya itu. Rusak tah amal gitu. Dengan pamernya itu. Makanya hati-hati yang dermawan. Dermawan juga bisa gitu, bisa rusak kalau dengan pamer. Wa apa tuh jamali al khuyala. Sama ketika tampan, cantik, elok gitu. Itu bisa celaka dengan apa? Dengan khuyala. Khuyala itu gumede bahasa Sunda mah tuh gumede. Gumasep. Tuh, bener gumasep apa Mas? Kasep, gumasep gitu. Apa gumasep? Gitu gumasep itu. Nah itu bahaya ya. Wa apatul ibadah al-mubtaroh. Nah ini ibadah, bencananya ibadah apa? Malas. Hati-hati. Kalau bencananya apa? Bencananya ibadah itu malas. Ini, ya Allah Karim. Suatu ketika seorang ulama besar, bahkan dia termasuk wali, ya, rajanya wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia itu selalu sholat berjamaah awal, biasa, ya namanya ulama. Suatu ketika mungkin kan kecapean semalam itu bikin apa? Hampir kesiangan. Dibangunilah. Ada yang membangunkan. Bangunlah. Pas bangun, Syekh Abdul Qadir memarahi dia. Kamu kenapa membangunkan aku? Kata orang itu, kenapa Syekh? Kan kau mau kesiangan. Gitu. Saya bertanya kepadamu, kenapa kamu membangunkanku? Karena aku tahu kamu setan. Kenapa kamu membangun? Padahal aku mau kesiangan. Aku heran, kenapa kamu membangunkan? Kan heran tuh. Kata saya begitu. Tuhan, kenapa kamu tahu aku setan? Aku tahu, aku diberi anugerah oleh Allah bisa melihat kamu itu setan. Tapi saya tanya, kenapa kamu membangunanku? Padahal saya itu mau kesiangan. Jadi sekarang alhamdulillah nggak kesiangan. Ya saya nggak mau kamu kesiangan. Kenapa? Karena kamu akan telat aja sedikit sholat berjamaah, kamu akan mengganti setiap harinya 100 rakaat. Rugi saya dong itu. Makanya udah aja kamu dibangunkan supaya tidak sholat 100 rakaat orang lain gitu. Ibadahnya nggak males gitu ya. Dia kesiangan sedikit aja ketinggalan berjamaah, ganti sholat sunat mutlak 100 rakaat. Syekh Abdul Qadir tuh mengganti, saking malunya ke Allah kesiangan. Makanya saya bangunkan supaya enggak tambah 100 rakaat. Ya ini mah bukan hadis, ini mah ulama. Silakan itu percaya enggak percaya silakan aja. Itu mah riwayat bukan hadis, silakan aja. Yang percaya ya untuk motivasi silakan, enggak jadi dosa kok gitu. Ya, bukan hadis ini. Tapi ulama mah gitu ya, ya Allah Karim. Kan satu lagi ulama ketika dia wudunya dingin, kan di Arab ketika dingin itu kan hanya wudu teh muka sekali ini saking dinginnya langsung mimpi. Ketemu dengan Nabi, nabinya enggak mau menghadap, ngabalieur, berpaling. Ya Rasul kenapa? Katanya cinta terhadap sunnahku.
Wudhu saja nggak sempurna. Malu 1000 rakaat ganti. Duh, keren gitu. Hah? Itu saking malunya kepada Allah. Oh, ternyata iya gitu. Bahkan maaf, suatu ketika Nabi itu sholat asar. Setelah beres sholat asar, dia sholat sunnah. Sahabat kaget. Ya Rasul katanya nggak ada sholat sunnah setelah asar. Tapi kamu kenapa sholat? Tadi duhur saya agak kesiangan. Enggak sholat qobliyah duhur. Saya sekarang qadha aja. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu untukmu saja atau untuk kami juga? Enggak, kalian jangan gitu. Ngodoan sunnah gitu. Sunnahnya dikodok tapi gitu. Kita pernah ngodo sunnah? Nu aya oge aya waktu oge kalem teu kan gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kita kodoan sunnah, ngodo sunnah jadi nggak jadi masalah. Pernah. Ya Allah karimnya orang lain mah gitu sampai gitu ya. Jangan malas makanya gitu. Kalau malas langsung ganti mata setan itu nggak mau gitu kita ngegoda sampai benar-benar. Kenapa? Karena ngegantinya lebih-lebih gitu. Jadi bahayanya ibadah itu adalah malas gitu. Makanya boleh ya kita misalkan sholat sunnah kan sambil duduk boleh kan gitu. Tapi kalau misalkan bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena malas, itu harus hati-hati. Itu bisa apatul ibadah kan malas. Karena malasnya ini yang hati. Misalkan, saya itu sedang capek, tapi masa sih nggak sunnah? Saya sunnah sambil duduk, wajar lah karena capek. Tapi kalau malas misalkan, malas, nah itu hati-hati itu. Kalau karena malas hati-hati. Kalau karena capek misalkan lelah atau sakit apalagi ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau karena misalkan karena malas itu hati-hati, itu afatnya bencana ya. Bencananya ibadah itu karena apa? Fatrah ya. Wa apatul hadis, bencana bicara itu adalah kidib, bohong. Itu bencana. Bencana bicara adalah kidib. Nah, kemarin disebutkan bahwa orang yang sedikit benarnya bakal sedikit sodiknya, sahabatnya ya, yang kemarin itu apa, sedikit bicara benarnya, sedikit benarnya maka sedikit sahabatnya ya kemarin teh. Moal aya nu daraikeun atuh da tukang bohong gitu. Nah, yang selanjutnya apa yang menjadi orang yang dirindukan oleh surga itu imanun daimun, selalu iman, dawam imannya, tidak naik tidak turun tapi stabil terus gitu. Nah, jangan kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang hoream gitu malas gitu. Enggak, ini mau semangat terus gitu. Itu daimunnya. Khairul mawahibil akli. Yang selanjutnya aklun sabitun. Dia tuh selalu berpikir. Itu orang yang dirindukan oleh surga itu orang yang selalu berpikir. Oh, ini manfaat mana? Oh, ini kurang manfaat. Itu selalu gitu ya. Manfaatnya mana gitu. Mana yang tidak manfaat gitu. Nah, maka dalam Al-Quran itu banyak sekali kan anjuran-anjuran untuk berpikir. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Afala tatadabbarun. Apakah kalian tidak tadabbur? Afala tatafakkarun. Berpikir. Afala ta'lamun. Apakah kalian tidak tahu? Apalah, banyak apalah gitu. Itu suruh berpikir. Maka wajar ketika ada peribahasa, bukan peribahasa, ini hadis juga ya. Tafakkarus sa'ah khairun min ibadati sab'in. Tafakur. Satu kali tafakur itu lebih baik daripada ibadah beberapa kali
lipat. 7. Ada yang menyebutkan dalam hadis itu 70 rakaat atau sampai 70.000 kali 7.000 hadis. 7.000 tahun. Itu saking pentingnya kita tafakur. Ya bagus ditafakuri. Contoh misalkan tafakurnya gini. Ketika kita subhanallah hanya misalnya. Subhanallah. Maha suci Allah dari kekurangan. Kita bayangkan kehebatannya Allah. Maka tidak mungkin Allah itu amma yasifun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang yang dolim. Contoh, orang yang dolim menyifati bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu punya syarik, punya Tuhan, ada Tuhan lain, atau Allah itu butuh kepada yang lain. Buktinya Allah butuh apa? Dengan ada malaikat membantu Allah kan itu. Wah, padahal itu bukan membantu Allah, tetapi tugas seperti manusia. Ditugasi oleh Allah seperti ini. Sebenarnya ketika tidak Allah menghendaki, yang nggak usah ada manusia, nggak usah ada malaikat, nggak usah ada jin gitu. Allah sudah cukup sendiri. Gitu. Itu subhanallah contohnya. Tafakuri oleh kita. Makanya dzikir itu coba belajar bukan hanya dzikir lisan, tapi dzikir hati, dzikir pikiran. Ketika menyebutkan subhanallah maha suci Allah, kita yang banyak kekurangan. Allah itu tidak ada satupun yang tidak bisa oleh Allah. Tapi kita itu banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Saya ingin ini, nggak bisa. Saya ingin ini, maka subhanallah maha suci Allah. Maka bandingkan dengan kita dengan makhluknya. Keren. Tuh ya. Wallahu a'lam bishawab.